Vanuatu memohon cari jalan damai dengan Indonesia, takut diinvasi oleh Jokowi. AO, Let's go! Papua, Merdeka! AO, Let's go! Papua, Merdeka! AO, Let's go! Papua. Merdeka! Saya terus mengikuti perkembangan yang ada di tanah Papua. Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas. Ini tolong digarisbawahi. Ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh kasih sayang. Kita semuanya saling menghormati, saling menghargai. Tetapi saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi, dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini, terutama musuh-musuh. Sahabat bagi media, lucu bikin warga negara Indonesia tertawa. Semua negara sudah tahu kalau Vanuatu sangat bersikeras melawan Indonesia sampai korbankan harga diri mereka. Namun baru-baru ini kabarnya mereka telah lunak, tak bertulah dan memelas ke Indonesia. Sepertinya mereka takut diinvasi oleh Presiden Joko Widodo karena mereka tahu Presiden Jokowi sangat menakutkan karena bersahabat dengan Joe Biden dan Putin. Sekali pukulan, Vanuatu langsung hilang dari peta dan berubah menjadi Indonesia. Ketakutan itu sangat dirasakan oleh Vanuatu sampai-sampai sekarang akan mendekati Indonesia. Apa sebenarnya maksud terselubung Vanuatu mendukung gerakan Papua Merdeka? Serta langkah invasi apakah yang cocok untuk negara yang tengil seperti Vanuatu? Padahal Papua sudah lama merdeka bersama bangsa-bangsa besar lainnya di pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia dengan penuh kehormatan. Bahkan sejatinya merekalah yang sebenarnya belum merdeka dan masih terombang-ambing tidak karuan. Seperti negara yang tidak dianggap negara, peran Vanuatu CS sendiri dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia tidaklah signifikan. Mereka hanya berani main kucing-kucingan dengan membantu pasukan separatis Papua Merdeka. Pernah beberapa kali isu Papua mereka angkat di forum internasional. Namun naasnya mereka langsung diberi tamparan keras kontan oleh Indonesia. Dan dengan sengaja Indonesia mengisyaratkan bahwa ia bukan tandingan Vanuatu CS dalam melakukan diplomasi internasional. Semenjak saat itu, Vanuatu CS mulai mundur secara perlahan dalam memberikan dukungannya kepada pasukan separatis, seakan jera membawa isu ini ke meja hijau. Mungkin saja kita beranggapan mereka akan mencari dukungan dari negara kuat. Namun itu harusnya tidak dilakukan karena semua sudah jelas dan tidak dapat diganggu-gugat. Lebih, pada waktu CS juga harus mempertimbangkan ada siapa saja di belakang Indonesia. Jika ia membawa dukungan negara yang lebih kuat, dan pastinya itu akan membuat Indonesia lebih agresif untuk mendikte Vanuatu. Vanuatu CS menyadari kemajuan pesat yang ditorehkan Indonesia di masa sekarang. Tidak mungkin membuat Indonesia terdiam diri jika diusik negara lain. Dikira Indonesia akan selalu berdiam diri dengan hanya tersenyum sinis. Namun, sekarang tentunya akan melakukan tindakan konkret terhadap gerakan yang mengganggu kedaulatannya. Sebenarnya, mereka adalah negara yang cukup beruntung karena Indonesia bukan negara yang suka mencari gara-gara dengan negara lain. Hanya saja, mereka sudah terlanjur bersikap ceroboh dengan mengganggu Indonesia tanpa mendapatkan keuntungan sedikit pun. Dengan demikian, rasanya sah-sah saja
jika Indonesia mulai sedikit mengacaukan ketentraman negara-negara di Oseania. Alasan mereka sendiri mendukung Papua merdeka sangat beraneka ragam. Namun, yang pasti dan tidak mereka sebutkan adalah mereka tidak ingin ada rumpun Melanesia lebih maju dari negaranya. Ya, mereka sangat iri dengki akan hal itu. Yang mereka harapkan adalah menjadi setara bersama sampai hari kiamat. Karena jika mengharapkan kemajuan Vanuatu CS, hampir tidak mungkin mengejar ketertinggalan. Namun dengan laju pertumbuhan manusia yang sangat pesat, menjadi setara sampai kiamat pun rasanya sudah tidak relevan. Karena bangsa-bangsa dari negara besar lambat laun akan mengambil wilayah mereka. Contohnya adalah Australia dan Amerika. Di saat itu mereka tidak akan bisa berbuat banyak dan hanya menantikan penjajahan neokolonialisme. Berbeda dengan Papua yang sedari dulu adalah bagian dari Indonesia. Papua yang sekarang sangat berkembang pesat, menatap masa depan yang lebih baik, serta mampu membuat daya saing dengan bangsa-bangsa lain. Bisa dikatakan, rumpun Melanesia yang tergabung dalam Indonesia adalah rumpun Melanesia yang paling berkembang. Misalnya saja, pengelolaan tempat-tempat pariwisata yang semakin baik, serta peningkatan pendapatan daerah yang jauh lebih besar dari negara-negara Melanesia di sekitarnya. Ini membuktikan bahwa Indonesia benar-benar ibu negara yang patut disyukuri. Karena Indonesia selalu bersikap tulus dalam memajukan setiap daerah yang ada di wilayahnya tanpa membeda-bedakan. Melihat semua ini, saya akan menjadi tamparan keras bagi Vanuatu CS. Bagaimana bisa negara yang tidak lebih maju mengajak daerah yang berada di negara lebih maju untuk mundur bersama? Akan tetapi, masyarakat Papua sebagian besar sudah lebih pandai dalam menanggapi isu tersebut. Masyarakat Papua menyadari ada kepentingan dari oknum tertentu yang sangat diuntungkan jika Papua merdeka, menjadi pemimpin korup di sana dengan menjajah bangsanya sendiri, serta kejahatan semakin tidak terkontrol karena semakin meluasnya kelompok separatis yang menerapkan hukum rimba. Itulah sebenarnya yang menjadi impian dari Vanuatu dan kawan-kawan. Sahabat Bagi Media, bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost.
yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up,